Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu di semester 6 untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Pada siang hari ini, Ibu akan menyampaikan sosialisasi materi, kompetensi dasar, penilaian, dan juga ujian praktik. Anak-anakku, di semester 6 ini materi-materi yang akan kita pelajari yang pertama terkait dengan materi artikel ilmiah dan artikel populer. Kompetensi dasar pada 3.10 yakni mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang kalian baca. Lalu pada aspek keterampilan 4.10 kalian nanti akan menyusun opini dalam bentuk artikel. Lalu juga masih di materi artikel, pada kompetensi dasar 3.11, kalian akan menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Lalu pada aspek keterampilannya, kalian akan mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Anak-anakku, selanjutnya pada materi kritik dan esai, pada kompetensi dasar 3.12, kalian akan membandingkan sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Lalu pada aspek keterampilannya, kalian akan menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Lalu masih juga di materi kritik dan esai, pada kompetensi 3.13, kalian akan menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Lalu pada aspek keterampilan, kalian akan mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan. Materi yang terakhir di semester 6 adalah materi literasi, buku pengayaan non-fiksi dan juga fiksi. Pada kompetensi 3.14, kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan, jadi berupa buku non-fiksi, dan satu buku drama. Buku drama ini merupakan buku fiksi. Lalu pada kompetensi 4.14, yaitu aspek keterampilan, kalian akan menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan, non-fiksi, dan buku drama fiksi. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai di semester 6 ini terkait kompetensi 3.10.4.10 materi artikel. Yang pertama, menentukan isi informasi dalam artikel, mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel, menganalisis kebahasaan dalam artikel, menyunting kesalahan berbahasa dalam artikel, dan menyusun opini dalam bentuk artikel. Masih pada materi artikel, pada kompetensi 3.11 dan 4.11, kalian akan mengidentifikasi struktur artikel dan struktur buku ilmiah, mengidentifikasi kebahasaan dalam artikel dan buku ilmiah, menganalisis kebahasaan artikel dan juga buku ilmiah, menyusun kerangka artikel, serta mengembangkan kerangka artikel lengkap dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Untuk indikator pencapaian kompetensi materi kritik dan esai, KD 3.12, 4.12, 3.13, dan 4.13, kalian akan membandingkan kritik dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis, lalu mengidentifikasi struktur teks kritik dan esai, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam kritik dan esai, menyusun kerangka kritik dan atau esai dengan pendekatan mimetik, pragmatik, ekspresif, objektif, semiotik, sosiologis, psikologis, dan moral. Ini akan Anda pilih salah satunya, bisa kritik atau esai, dan pendekatannya juga bisa memilih salah satu. Lalu yang berikutnya, menyusun kritik atau esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar yang terakhir, yakni pada buku pengayaan, kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam buku pengayaan non-fiksi dan buku fiksi drama, mengidentifikasi struktur atau sistematika buku non-fiksi dan fiksi drama, menganalisis kebahasaan dalam buku non-fiksi dan fiksi drama, dan menyusun ulasan atau refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam buku non-fiksi dan fiksi dengan memerhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan.
Penilaian yang akan kita tempuh untuk materi artikel, Ibu akan mengambil nilai dari ulangan harian secara tertulis dan dari penugasan. Lalu materi kritik dan esai, ulangan harian sifatnya lisan, dan proyek. Lalu pada materi buku pengayaan ada penilaian dari tugas dan portofolio. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya, yang akan kita ambil, kita tetapkan dari aspek pengetahuan. Untuk KKM sekolah itu 70, keterampilan juga 70 minimal, sedangkan Ibu memberikan batas tuntas untuk setiap pembelajaran, untuk setiap penilaian adalah 80, sehingga Ibu harapkan nilai minimal nanti yang tercantum di dalam rapor adalah 80. Sedangkan untuk sikap, Ibu harapkan minimal baik dan Ibu sangat menargetkan sangat baik. Anak-anak, moda pembelajaran masih melanjutkan moda pembelajaran di semester 1 kemarin. Kita masih harus tetap bersabar dan semangat ya. Pembelajaran masih pembelajaran jarak jauh, daring, meskipun sebagian mungkin bisa kau kerjakan juga offline, yakni menggunakan WA, lalu Meet, lalu GCR, juga materi-materi yang Ibu kirim dalam bentuk UKBM, modul, lalu BTP yang sudah kalian pinjam dari sekolah, lalu juga Anda akan berselancar di laman dan blog yang ada di internet. Lalu untuk penilaian, nanti kita upayakan melalui Fly Exam Browser dan juga melalui tugas-tugas yang Ibu kirimkan, baik melalui WA, melalui UKBM di GCR, maupun melalui email. Semuanya disesuaikan dengan kondisi dan materi yang ada. Anak-anakku, melalui sosialisasi ini sekaligus Ibu juga akan menyampaikan terkait sosialisasi ujian praktik, bahwa ujian praktik yang akan kita selenggarakan nanti berbasis file dan video. Jadi kita tidak melakukan tatap muka secara langsung, tetapi kalian akan melakukannya secara mandiri dan ada yang secara kelompok. Ujian praktik meliputi 2 hal, yakni menulis dan bicara. Untuk menulis ada beberapa pilihan yang bisa nanti kalian pilih. Yang pertama, menulis kritik atau esai, lalu menulis artikel ilmiah, menulis resensi atau ulasan, menulis surat untuk guruku pada tahun 2030, menulis puisi, dan menulis cerpen. Lalu untuk materi bicara, pilihan yang pertama menjadi pembicara atau narasumber dalam seminar atau diskusi panel atau debat. Ini dapat dilakukan secara kelompok, bisa juga secara individu. Lalu menjadi moderator dalam seminar atau diskusi panel. Ini juga bisa secara kelompok dan secara perorangan atau individu. Lalu yang ketiga, membaca indah kutipan novel atau membaca indah cerpen. Lalu membaca indah puisi, membaca menjadi pemeran utama dalam drama dan bisa kelompok ataupun perorangan. Lalu menjadi orator dalam kegiatan lomba pidato dengan tema pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan karakter bangsa. Lalu menjadi MC atau pembawa acara pada acara resmi atau malam anugerah seni atau resepsi yang sifatnya semi non-formal. Seperti itu anak-anakku terkait dengan mata ujian praktik, yang nanti alamat untuk mengirimkan file itu akan kami share setelah kami berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia MGMP sekolah. Anak-anakku, untuk manajemen file video ujian praktik, manajemennya seperti yang tercantum pada PPT ini. Jadi kelas Anda tuliskan lebih dahulu, misalnya 12 MIPA 6, lalu NIS kalian ya, lalu nama Anda dan Kuprak Basindo 2021. Seperti itu sehingga nanti kami lebih mudah di dalam mengoreksinya. Demikian anak-anakku terkait dengan sosialisasi materi, kompetensi dasar, dan juga penilaian untuk semester 6.
sekaligus juga sosialisasi ujian praktik. Ibu harapkan kalian juga mengunjungi blog dan channel YouTube dari Ibu, ya, bisa di blog Ibu sasmansa.wordpress.com dan juga di channel YouTube Titin Kartinem. Baik anak-anakku, semoga kalian selalu sehat, selalu bersemangat, dan terima kasih. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses luar biasa. Dan terus berbagi ruang jauh-jauh keakuan diri. Mari